Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan membacakan kitab Tangkihul Qaul. Dalam bab ini kami akan mengulas tentang fi fadilatil ilmi wal ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-babul awali utawi bab kang awal iku fi fadilatil ilmi ing dalem oleh ngutamake ilmu wal ulama ilan ulama. Dalam bab ini saya akan menjelaskan tentang fadilahnya ilmu dan fadilahnya ulama. Qala dawu sapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udi marang Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya Ibnu Mas'ud, he Ibnu Mas'ud, julusuka utawi lungguh sira saatan ing dalem sak jam. Fi majlisil ilmi ing dalem majlis ilmu. La tamassu orang mek sira kolaman ing pulpen. Wala taktubu lan ora nyatet sira harfan ing sak huruf. Iku khairun luwe bagus laka tenimbang sira min itki alfi raqabatin saking merdekaake 1000 budak. Wa natruka utawi ningali sira ila wajhil alimi maring wajahe wong alim iku khairun luwe bagus laka tenimbang sira min alfi farasin saking 1000 kuda tasodak takang nyudakohake sira biha kelawan faros fi sabilillahi ing dalem berjuang negakake agamane Gusti Allah wasalamuka lan oleh njlemetake sira ala alimin ing atase wong alim iku khairun luwe bagus laka tenimbang saking sira min ibadatil alfi sanatin tenimbang saking ibadah 1000 sunnah. Sahabat-sahabat yang saya hormati, Rasulullah memberi fatwa kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, dudukmu 1 jam di majelis ilmi, kalian tidak usah memegang pulpen, kalian tidak usah mencatat dalam buku, hanya berdiam diri mendengarkan si muallim, itu lebih bagus min itki alfi raqabatin daripada memerdekakan 1000 budak. Budak itu hamba sahaya, rampasan perang, di mana budak itu akan dipekerjakan atau dikuasai oleh seorang yang memenangkan perang tersebut, menjadi penjara, menjadi kuli yang terus diperintah dan dipekerjakan oleh sang bos. Budak itu bisa dilepaskan dengan dibebaskan dengan syarat membayar sesuai dari kesepakatan. Lah kita hanya berduduk, hanya berdiam diri mendengarkan si mu'alim, ustadz atau kiai ngaji di tempat pengajian.
itu lebih baik, lebih bagus dibanding melepaskan 1000 budak. Begitu Allah sangat memuliakan, sangat memprioritaskan orang-orang yang menuntut ilmu. Selain menambah kepintaran, menghilangkan kebodohan, Allah juga memberi predikat hamba yang istimewa, hamba yang mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa nad'uruka ila wajhi alimin, melihat wajahnya orang alim itu lebih bagus, lebih baik dari 1000 kuda yang digunakan untuk perang, yang digunakan untuk menumpas musuh-musuh Allah, yaitu orang kafir. Lebih bagus daripada 1000 kuda yang disedekahkan untuk berperang. Istilah sekarang mungkin jet perang. Kalian menyedekahkan jet perang 1000 jet, padahal satu saja mungkin kita tidak mampu membelinya. Akan tetapi Allah mengutamakan pahala bagi orang yang hanya melihat dengan rasa ta'zim, rasa hubbi, cinta kepada orang alim, itu lebih baik daripada mensedekahkan 1000 kuda untuk berperang fi sabilillah. Subhanallah. Wasalamuka alal alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Kita menselamatkan orang alim, melindungi orang alim dalam hal kejelekan. Semisal orang alim itu difitnah, telah melakukan ini dan itu, padahal si orang alim itu atau ustadz itu tidak melakukan apa-apa. Karena mungkin saingan bisnis, atau mungkin iri dengki, atau apalah, entah itu tentang dunia, tentang ilmu, tentang kepandaian, kadang kalah dengan si ustadz itu. Karena dia merasa lama di situ, di daerah itu, maka pandangan masyarakat menuju ke ustadz yang baru datang, yang mempunyai keahlian ilmu agama yang baik, perkataan yang baik, dan cara mengulas ilmu yang baik. Akan tetapi di situ mendapatkan kecaman dari sama-sama orang Islam itu sendiri, bahkan kadang dari tokoh setempat. Karena orang iri itu pasti orang dekat. Maka dari itu kita wajib melindungi kalau memang orang alim itu tidak bersalah dan berniat ingin menegakkan agama Allah. Dengan cara kita menselamatkan, melindungi orang alim, iku khairun laka min ibadati alfi sanatin. Lebih bagus, lebih baik daripada ibadah 1000 kali ibadah sholat sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihun utawi ahli faqih, wahidatun kang suci,
mutawariun kang ngati-ngati iku asyaddu luweh den wedeni utawa diberati utawa luweh ditakuti ala syaitoni ing atase syaiton min alfi abidin tenimbang saking 1000 wong sing ahli ibadah mustahidin kang tekun tapi jahilin kang bodho waroin kelawan orang ngati-ngati atau bisa jahilin waroin bodho kang orang ngati-ngati. Rasulullah berfatwa orang fakih, ahli fikih satu yang bisa menjaga halal haram, yang bisa menjaga tata cara wudhu, sholat, dan ibadah lain. Karena ibadah itu perlu ilmu. Karena hubungannya dengan akhirat. Dunia pun kalau ingin kita sukses juga harus dengan ilmu. Seperti Rasulullah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin menghendaki kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmunya dunia. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin sukses atau bahagia di akhirat, juga harus dengan ilmunya akhirat, ilmu din, ilmu agama. Kalau kita menghendaki kedua-duanya, ingin dunianya bahagia, ingin akhiratnya bahagia, maka waman aradahuma fa'alaihi ma bil ilmi. Maka kita pun diwajibkan untuk menuntut ilmu dunia dan menuntut ilmu akhirat, ilmu din. Begitu juga kalau kita beribadah itu hubungannya dengan akhirat, maka sudah pasti wajib kita harus mengetahui bagaimana caranya kita beribadah dengan baik sesuai syariat Islam. Sholat itu ada awalnya yaitu wudhu. Wudhu ada awalnya yaitu toharoh. Bagaimana kita harus mengetahui hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana caranya kita membersihkan dari najis. Bagaimana kita bisa membersihkan badan dan pakaian kita dari najis, terutama kencing. Bagaimana cara kita membasuh kemaluan kita ketika kita baru melaksanakan kencing atau BAB. Dilanjut dengan hadas besar. Apakah kita sudah mampu bagaimana cara kita mandi hadas besar yang baik, yang sesuai dengan syariat. Setelah itu baru kita bisa melaksanakan wudhu. Wudhu pun ada tata caranya, bagaimana caranya wudhu yang sah, yang sesuai dengan syariat. Setelah itu baru kita bisa melaksanakan ibadah lain, seperti membaca Al-Quran, seperti sholat. Kita pun ada tata caranya bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik, tidak asal-asalan. Kita dihadapkan dengan sebuah ilmu Al-Quran seperti tajwid, makharijul huruf, gharibul Quran. Itu pun harus kita kuasai. Kemudian baru kita masuk ke babakan
syariat, rukun dan batalnya sholat. Bagaimana kita mengerjakan sholat yang baik? Maka kita harus tahu ilmunya sholat, tata caranya sholat, sah dan batalnya sholat. Karena semua itu harus diilmuni dan harus mampu menerapkan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Maka dari itu, orang yang seperti itu adalah orang yang faqih, orang alim. Dan satu orang alim itu lebih ditakuti, lebih ditakuti oleh setan. Setan akan lari, setan akan menjauh dari kita, tidak berani menggoda kita, karena kita sudah dibekali ilmu agama yang baik. Dan setan tidak takut dengan 1000 ahli ibadah yang tidak tahu tata caranya beribadah dengan baik. Ibadah dengan asal-asalan, membaca Al-Quran dengan asal-asalan, sholat dengan asal-asalan, sing penting muni, sing penting ambruk gedang, kancane sujud anut sujud, kancane ngadik anut ngadik. Tidak tahu tata cara menghilangkan hadas besar, tidak tahu tata caranya membasuh najis, menghilangkan hadas kecil, apalagi sampai mengerti cara wudhu yang baik, cara sholat yang baik sesuai syariat. 1000 kali orang seperti itu, setan sangat sekali tidak takut, bahkan selalu akan menggoda terus. Dan setan akan lebih takut dengan satu orang ahli fikih, orang alim yang berdiam diri, tidak ngapa-ngapain, daripada 1000 orang ahli ibadah yang sangat tekun tapi jahil, tidak mengerti tata caranya ibadah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ansor Banser PAC Kandeman yang sangat saya hormati. Melanjutkan kajian kemarin, sekarang saya akan meneruskan dan mengulas tentang fadilatul ilmi wal ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi utawi utama-utamane wong alim iku alal abidi ing atase wong sing ahli ibadah, kafadlil qamari kaya dene utamane rembulan, lailatul badri ing dalem bulan purnama, ing dalem wengine bulan purnama, ala sairil kawakibi ing atase sekabehane pira-pira bintang. Rasulullah dawuh keutamaan orang alim dalam beribadah
itu seperti keutamaannya atau bagusnya, indahnya rembulan bulan purnama pada bintang-bintang yang ada di dekatnya. Artinya bulan itu lebih bersinar, lebih indah di sekitar bintang-bintang yang ada. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong ing takola kang pindah sapa man li yuta'allima krana golek ngelmu, sapa man ilman ing ilmu, ghafara mongko bakal ngapura sapa Allah lahu maring man qabla ayyahtu ing dalem sakwise pindah sapa man. Rasulullah dawuh, orang yang berniat pindah karena ingin mencari pengalaman yang baru, ingin mencari ilmu lebih tinggi, ingin meneruskan atau melebarkan ilmu yang lebih bagus, itu Allah akan memberi maaf, Allah akan memberi atau menghapus dosa orang itu sebelum orang itu pindah ke tempat lain untuk menuntut ilmu. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu mulyakno sira kabeh al ulama ing ulama, fa innahum mongko satemene ulama iku indallahi ing dalem mungguhe Allah iku karomaun wong sing den mulyaake atau kuromau makrumuna mulya-mulyane wong-wong kabeh. Akrimul ulama, muliakanlah ulama. Fa innahum indallahi kuramaul makrumun. Sesungguhnya ulama itu di hadapan Allah orang yang paling mulia, orang yang paling terhormat. Maka dari itu ada yang mengatakan lahmul ulama'i samun. Dagingnya ulama itu adalah racun. Maka jangan sekali-kali dengan ulama, dengan ustadz, dengan para kiai berani atau tidak hormat, apalagi sampai menghasut, menfitnah, hati-hati. Karena daging ulama adalah racun. Artinya apa? Kalau kita berbuat tidak baik dengan ustadz, dengan ulama, dengan kiai, kita akan hilang keberkahan kita. Kita akan bisa terazab atau kualat. Banyak yang kita saksikan, ulama dihardik, difitnah, dengan sama sekali tidak mengutamakan keandap asoran, ketawaduan. Dan akhirnya orang itu hidupnya sengsara. Kebahagiaan hilang. Bahkan sampai meninggal dunia min ghairi iman, tanpa membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sabane wong nadhara kang ningali sapa man ila wajhi alimin maring wajahe wong alim nadharatan kelawan sak peninggalan fafaroha mongko bunga sapa man biya kelawan nadharatan khalaqa mongko dadake sapa Allah taala man ing wong tilkal nadharati ing mengkono-mengkono sak peninggalan malakan ing malaikat yastaghfaru kang amrih njaluk ake ngapura sapa malaikat lahu maring man
ila yaumil kiamati tumeka besok ing dalem dina kiamat. Rasulullah dawuh melihat wajahnya orang alim dengan satu peninggalan atau hanya memandang satu kali dengan rasa senang, dengan rasa bahagia, adem ning ati. Seperti halnya kalau kita kliwonan misal ke Habib Lutfi. Yang penting kita melihat wajahnya sang Habib, rasanya hati tenang, adem karena kecintaan kita kepada beliau. Maka khalaqallahu ta'ala mantilkal nadrotan. Setiap satu kali kita memandang wajahnya ulama, orang alim, Allah akan menjadikan satu malaikat. Dan malaikat itu akan memintakan maaf atas dosa-dosa kita ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Luar biasa. Itu hanya melihat sang ulama, apalagi sampai menjadi istrinya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sabane wong akroma kang mulyaake sapa man aliman ing wong alim faqat akroma mongko mulyaake sapa man datang ingsun. Wa man lan sabane wong akroma kang mulyaake sapa man datang ingsun. Hadza karamallahu Hadza mongko utawi mengkono-mengkono akroma mongko mulyaake sapa Allah Gusti Allah. Wa man lan sabane wong akroma kang mulyaake sapa man Allah ing Gusti Allah fama au mongko bakal manggonake sapa Allah ing man aljannata ing swarga. Rasulullah dawuh orang yang memuliakan ulama, orang alim, maka seperti halnya memuliakan diriku, kata Rasulullah. Kalau orang itu memuliakan diriku, sudah pasti Allah akan memuliakan orang itu. Kalau orang itu sudah dimuliakan oleh Allah, tidak ada lain balasan yang tepat bagi orang itu. Allah akan menempatkan orang itu di dalam surga. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naumul alimi utawi turune wong alim iku afdhalul luwe utama min ibadatil jahili saking ibadahe wong kang bodho. Tidurnya orang alim itu lebih bagus, lebih afdol daripada ibadahnya orang bodoh. Orang alim tidur pasti niatnya untuk bekal ibadah, agar nantinya bisa ngaji, agar nantinya bisa sholat, agar nantinya bisa melaksanakan ibadah-ibadah lain. Tapi kalau orang bodoh tidak mau belajar lagi, tapi dia ahli ibadah, maka semuanya akan mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak akan diterima oleh Allah karena ibadahnya asal-asal bighairil ilmi, tanpa ilmu. Maka dari itu Rasulullah selalu menganjurkan utlubul ilma walau bisin, kejarlah ilmu walaupun di seberang sana. Walau di seberang sana berarti jauh. Itu Rasulullah menganjurkan tetap harus dituntut. Apalagi di sekitar kita banyak ustadz, banyak orang alim yang siap mengajarkan kita dalam ibadah yang baik. Kenapa kita tidak mau mendatanginya? Maka itu kesalahan yang sangat mutlak bagi kita. Karena kita tidak mau datang dan minta diajarkan ibadah yang baik. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Man sapane wong ta'allama kang ngaji sapa man baban ing sabab minal ilmi saking ilmu ya malu kang ngamalake sapa man bi kelawan ilmu awalam ya amal kang utawa ora ngamalake sapa man bi kelawan ilmu kana ana sapa man ana iku afdhalu luwe utama min man ing wong ayu sholliya yen to salat sapa man alfa rakaatin ing 1000 rakaat tatawuan khale salat sunah. Orang yang ngaji sak bab wudu misal, bagaimana cara wudu yang baik, bagaimana cara sholat yang baik, satu bab saja dari ilmu yang diajarkan dan kalian diaplikasikan atau tidak diaplikasikan atau diamalkan, itu lebih bagus, lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sabane wong zaro kang tilik sapa man aliman ing wong alim faka annama zaro mongko kaya-kaya tilik sapa man datang ingsun. Barang siapa yang mau berkunjung ke ustadz, ke ulama, ke orang alim, ke kiai, maka jari Rasulullah orang itu seperti ziarah kepadaku. Sudah tentu orang itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong sofaha kang salaman sapa man aliman ing wong alim fa ka'annama sofaha kaya-kaya wong kuwi salaman ni datang ingsun. Wa manan sapane wong jalasa kang lungguh sapa man aliman ing wong alim fa ka'annama jalasa mongko kaya-kaya lungguh sapa man datang ingsun fitunya ing dalam dunya. Wa manan sapane wong jalasa kang lungguh sapa man datang ingsun fitunya ing dalam dunya ajlasa ta mongko lungguh sira sira ing man ma'i ing dalem satane ingsun yaumal kiamati besok ing dalem dina kiamat. Orang yang mau salaman berjabat tangan dengan orang alim maka sesungguhnya itu seperti berjabat tangan denganku, kata Rasulullah. Orang yang mau duduk dengan orang alim maka seperti halnya orang itu duduk bersamaku. Orang yang di dunia mau berduduk-duduk dengan orang alim, maka sesungguhnya orang itu nanti akan duduk bersamaku di hari kiamat. Subhanallah. Marilah kita muliakan orang alim. Marilah kita dekati orang-orang alim. Marilah kita tuntut ilmu agar kita bisa bahagia, bisa sukses dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.